Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kita hormati, kita sayangi pengurus Masjid Darussalam. Begitu juga ibu-ibu yang hadir hari ini, Masya Allah, auranya bagus ya, luar biasa. Wajah sabarnya kelihatan, wajah rajinnya kelihatan. Di sini ya, di sini. Kalau udah keluar saya nggak tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita kelak bertetangga di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Jadi kalau ada yang masih sendiri, saya doakan mudah-mudahan tahun ini mendapatkan pasangan yang soleh. Dan yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya jembatan ke jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, kemarin bulan lalu kita sudah membahas tentang kriteria pasangan ideal. Ibu masih ingat ya? Kriteria pasangan ideal itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Sebagaimana kita dipilih karena 4 hal, kita pun memilih karena 4 hal. Walaupun kemarin sudah dibagi ya, suami ideal seperti apa, istri ideal seperti apa, namun kuncinya satu, ketakwaannya. Jadi wanita dinikahi karena 4 hal, karena parasnya, karena hartanya, limaliha karena hartanya, lijamaliha karena parasnya, walinasabiha karena nasabnya, dan walidiniha karena agamanya. Even disebutkan 4 tetapi diikat dengan agama. Jadi kalau saya sering menyingkat dengan 3T, takwa, tampan, tajir, itu hadis. Cuma kurang 1 T-nya gitu ya. Jadi takwanya ada, tampannya ada, tajirnya ada, dan turunan orang baik-baik begitu. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita memilih. Jadi kalau ada yang bilang, kok milih-milih banget sih nyari pasangan, memang harus milih gitu. Kalau orang tua kita nggak bisa milih, itu given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa milih dari rahim siapa kita lahir. Adik kakak kita nggak bisa milih, pengen punya adik bagaimana, kakak bagaimana, nggak bisa milih. Pasangan bisa milih, teman bisa milih. Pilih circle yang baik, itu akan menuntun kita ke surga. Kalau yang circle-nya nggak bagus, toksik, punya teman-teman toksik tuh nggak nyaman kita. Makanya sering-sering hadir ke pengajian. Itu insya Allah ya, insya Allah circle kita bagus. Even ada yang bilang begini, Bu Fathia saya nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Saya bilang, sama aja teman-teman di pengajian ngurumpi juga gitu. Sama aja Bu, di teman-teman di pengajian begini. Akhirnya saya ingatkan bagaimana seorang anak yang tidak mau sholat ke masjid. Dia lapor ke ayahnya, ayah saya nggak mau ke masjid gitu. Kenapa? Banyak yang main game, banyak yang tidur, banyak yang ngobrol gitu. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak ke masjid, tapi tolong syaratnya 1, apa? Bawa air. Bawa air, muterin masjid, tapi nggak boleh ada yang tumpah. Oh itu gampang kata anaknya. Oke, bawa air gitu ya, dibawa gitu. Selesai ayah, aku udah bawa. Ada yang tumpah kak? Nggak ada, aku hati-hati banget bawanya. Ditanya sama ayahnya, waktu kamu bawa air ngetiran masjid ada yang ngerumping nggak? Aduh nggak tahu, karena fokus dengan membawa air. Ada yang tidur nggak? Nggak tahu ayah, karena aku fokus dengan air. Terus ada yang main game nggak? Nggak tahu juga,
karena fokus bawa air. Kalau kita fokus untuk hadir di pengajian, kita nggak akan pernah tahu siapa yang ngerumpi gitu kan, siapa yang main game, siapa yang komentar, kita nggak peduli karena kita fokus untuk menuntut ilmu. Jadi keluar dari sini insya Allah timbangan kebaikan kita banyak. Apalagi yang punya masalah keluar dari sini insya Allah tenang. Itu garansinya dari Rasulullah langsung ya. Yang duduk di majelis ilmu hatinya tenang, walaupun ibu ada yang belum nyuci, belum masak, tapi tenang-tenang aja kan wajahnya gitu. Pas keluar baru, ya Allah belum nyuci, sama aku juga belum masak, baru pusingnya kelihatan ketika keluar dari sini kan. Tetapi waktu duduk di sini Masya Allah, Allah turunkan ke dalam hati kita ketenangan yang tidak bisa diterjemahkan. Jadi kalau galau cari tempat 3. Pertama, majelis ilmu. Lagi gelisah, lagi galau, cari majelis ilmu. Yang kedua, kapan? Membaca Al-Quran atau mendengarkan orang baca Quran. Masya Allah, tenang banget. Kegelisahan itu akan hilang, semakin banyak yang dibaca, semakin tenang. Tapi kalau bacanya cuma 1 ayat, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin, shadaqallahul azim. Itu kegelisahan mau keluar nggak jadi balik lagi. Jadi semakin banyak yang dibaca, insya Allah semakin tenang. Kalau lagi males, nggak mau atau nggak bisa baca Quran, dengarkan murattal. Insya Allah sama ya, walaupun bobot baca Quran dengan mendengarkan berbeda, minimal kita dapat ketenangan. Apa yang ketiga? Yang ketiga, berdua-duaan dengan Allah saat sholat malam. Khawatir banget besok nggak bangun misalnya, sebelum tidur sholat malam, entah sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah sebelum tidur, itu pun insya Allah memberikan ketenangan. Tetapi kalau besok yakin bangun, ya sholatnya besok sebelum subuh gitu ya. Tapi kalau kayaknya jet lag banget atau capek hari ini, khawatir banget besok nggak bangun, boleh sebelum tidur. Hajat kita sama Allah banyak banget, termasuk pengen punya pasangan yang soleh, pengen rumah tangga kita sakinah, pengen anak-anak kita soleh-solehah, bersandar sama Allah. Jadi termasuk nyari mantu gitu ya, kan tema kita masih lanjut nih. Bagaimana mengantar anak-anak kita ke jenjang pernikahan bagian ketiga. Pertama persiapannya, kedua kriterianya, yang ketiga siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Karena kalau mau menikah 3 persiapan harus dilakukan. Persiapan mental dan spiritualnya, kedua persiapan ilmu, ketiga persiapan fisik. Ini yang akan kita bahas termasuk persiapan ilmu. Ibu-ibu solehah bisa buka surat An-Nisa ayat 23. Di situ Allah akan memberikan informasi siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Artinya buat kita nyari menantu perempuan yang nggak boleh ini gitu. Kalau menantu laki-laki berarti kebalikannya gitu ya, karena ayatnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Ada, kalau boleh Neng tolong dibacakan artinya, tapi kalau Ibu baca artinya itu sudah cukup jelas, tapi nanti akan saya bagi 3. Sebelum saya jelaskan boleh Neng? Surat An-Nisa ayat 22-23. Sorry 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan
dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, shadaqallahul azim. Sadaqallahu Satu ayat azim. insya Allah udah cukup. Yang disebut sama Allah itu banyak ya, kurang lebih 11-12 lah gitu. Nah, biar gampang menghafalnya, saya kasih clue-nya. Ibu buat kolom 3 kolom. Jadi perempuan itu haram dinikahi yang pertama karena nasabnya. Karena nasab. Nanti akan saya sebutkan. Nanti kolom kedua diharamkan dinikahi karena pernikahan. Karena ada sebab pernikahan jadi haram. Baru yang kolom ketiga itu diharamkan dinikahi karena sepersusuan. Gitu ya. Jadi ada karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena sepersusuan. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, wanita tersebut haram atau perempuan tersebut haram dinikahi karena faktor nasab. Siapa dikatakan di ayat ini? Yang pertama, ibu-ibumu, ibu kandung. Berarti sampai ke atas tuh, ibu kandung, nenek haram dinikahi. Even ibunya masih muda ya, kelihatannya ada kan yang umur 17-16 sudah nikah gitu. Terus ketika anaknya sudah besar dia masih kelihatan muda gitu. Haram. Yang pertama ummahat, ibu-ibu kandung. Yang kedua wabanatukum, putri-putri, anak perempuan. Banat itu anak-anak perempuan. Nauzubillah ya, sekarang banyak ayah yang memperkosa anaknya gitu. Bahkan sorry to say, ada jamaah saya yang satu atap, anak kandung sama ayah kandung seperti layaknya suami istri gitu. Saya bilang ini khawatir ada musibah ya gitu. Jadi istrinya curhat kepada saya karena putrinya dengan suaminya seperti suami istri. Saya bilang anak tiri, enggak, anak kandung. Nauzubillah ya, padahal haram. Yang ketiga siapa? Wa akhwatukum, saudara perempuan, adik kek, kakak kek gitu, saudara perempuan haram. Jadi haram menikahi adiknya atau kakak perempuannya. Itu yang ketiga. Yang keempat wa ammatukum, tante atau bibi dari ayah. Ammah itu bibi dari ayah dan seterusnya. Jadi nggak boleh dinikahi. Kalau bahasa Arab ammah itu dari ayah, bibi dari ayah. Yang selanjutnya wa khalatukum, bibi dari ibu. Khalah itu bibi dari ibu, tante ya. Bude, apa ibu bahasa yang paling gampang? Ibu manggilnya siapa? Bibi, tante. Adiknya ayah atau kakaknya ayah, ibu-ibu manggil oh ada Pak De, Bude gitu ya. Intinya tapi paham ya. Kalau tante kan umum ya, bibi itu kan bahasa Indonesia. Bibi dari saudara ayah namanya ammah. Kalau bibi dari saudara ibu namanya khalah. Bude Pak De itu satu kata dalam bahasa Arab. Bude Pak De kalau dari ayah namanya ammah, dari ibu namanya khalah gitu ya. Sudah berapa? 5 ya. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, tante dari ayah, tante dari ibu. Yang keenam wabanatul akh, keponakan dari saudara laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki. Kita punya abang atau adik laki-laki, terus punya anak, keponakan kita. Keponakan tapi dari saudara laki-laki. Bisa dipahami ya. Anggaplah kita lagi ngobrol tentang
kita punya abang atau adik laki-laki, nah anaknya mereka nggak boleh kita nikahi. Kenapa sih kaitannya gini? Yang haram dinikahi boleh nggak pakai jilbab, gitu. Yang haram dinikahi boleh nggak pakai jilbab, tapi yang halal dinikahi wajib pakai jilbab. Nanti kalau hafal 7 ini itu gampang, cuma 7 yang nasab. Ibu hafal nggak? Ibu, anak perempuan, terus saudara perempuan, tante dari ayah, tante dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, yang ketujuh keponakan dari saudara perempuan. That's it dah. 7 ini dihafal karena nasab, karena memang ada hubungan darah dengan kita, maka perempuan-perempuan ini haram dinikahi. Berarti kalau laki-laki tinggal dibalik saja, kita berarti nggak boleh nikahi paman kita, gitu maksudnya. Paman dari ayah, paman dari ibu, anak laki-laki kita, ayah kita tuh haram dinikahi, gitu ya. 7 ya dihafal. Kolom yang berapa? Yang pertama. Yang karena nasab 7 orang. Kolom yang kedua, haram dinikahi karena faktor pernikahan. Siapa mereka? Yang pertama, ibu tiri, haram. Kan ayah kita nikah sama dia, haramnya karena dinikahi gitu, karena faktor pernikahan haram. Nah, untuk ibu tiri ini mohon maaf agak vulgar sedikit karena ini hukum ya. Ini ibu tiri yang sudah berhubungan. Kalau belum berhubungan itu nggak berlaku. Contoh, namanya contoh, ibu-ibu jangan baper ya. Ini contoh. Khawatir ada ibu-ibu yang baper. Ini misalnya jamu, janda muda. Ketemu duren sawit ya, duda keren, sarang duit. Ini misalnya gini, ini duren sawit, ini jamu ya. Nah, jamu punya anak gadis, jamunya punya anak gadis. Waktu mereka nikah, istrinya lagi haid, jadi belum melakukan hubungan intim. Qadarullah, tiba-tiba anaknya yang dari luar kota sedang kuliah datang. Assalamualaikum ibu. Nah, si duren ini bilang, wah anaknya boleh juga nih, gitu. Ini contoh ya bu, biar jelas aja hukumnya. Ibu udah emosi aja bawaannya. Terus ini kan belum melakukan hubungan intim nih. Ditanyakan, ini siapa? Oh ini putriku. Oh udah besar ya gitu. Kayaknya udah matang nih, udah umur berapa? Udah 1 misalnya. Terus naksir. Anaknya juga, bu tuh siapa misalnya. Oh iya kenalkan ini ayah barumu. Terus mereka punya chemistry nih bu. Gitu. Tiba-tiba seneng dua-duanya. Ini kan belum melakukan hubungan intim karena lagi haid. Terus istrinya diceraikan, nikah sama ini boleh. Gitu ya bu. Karena belum berhubungan intim. Tapi kalau baru keramas nih, pagi-pagi baru keramas, anaknya pulang, ya gitu. Baru melakukan hubungan intim, baru ketahuan kalau dia punya anak gadis, haram dinikahi. Bisa dipahami ya bu? Jadi patokannya hubungan intim. Kalau belum, istrinya boleh diceraikan. Kemudian dia nikah dengan putrinya boleh. Ini kalimat waraba ibukumul lati fi hujurikum. Dari mana? Min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dakhaltum tuh dukhul, udah melakukan hubungan intim, maka otomatis anak tirinya haram. Begitu ya bu ya. Oke. Nah kalau misalnya dibalik, ya, kalau tadi kan ibu tiri, ya. Ini yang kedua anak tiri. Ini kan anak tiri nih bu, tuh
Nggak boleh ya Bu, kalau udah dukhul. Sekarang dibalik, durennya yang punya anak. Gitu ya Bu. Ini kalau perempuan katanya kalau nggak pakai contoh suka ngambang ilmunya. Kalau begini kan agak jelas. Ini jamu atau katakanlah dia masih gadis, tapi duren sawit anaknya udah perjaka gitu. Ternyata anaknya lebih gimana gitu ya Bu ya, lebih sispek lah gitu. Bapaknya one pack, anaknya sispek misalnya. Terus ini jamunya bilang itu anakmu gitu. Ini juga anaknya, ya itu Ibu Tri boleh juga tuh. Qadarullah misalnya belum melakukan hubungan intim gitu. Maka anak ini boleh nikah sama ibunya. Tapi kalau ayah udah ibadah semalam gimana sih? Oh udah haram. Gitu ya Bu. Intinya satu, kalau sudah melakukan hubungan intim haram. Tapi kalau belum kemudian diceraikan boleh tuh Bu. Jangan kebangetan banget ya, contoh biar kesimpan di sini bahwa gitu. Ibu tiri, anak tiri haram dinikahi kalau sudah melakukan hubungan intim. Kalau belum mereka boleh bercerai kemudian menikahi anak tirinya atau ibu tirinya. Begitu ya Bu ya. Itu faktor pernikahan. Yang pertama ibu tiri, yang kedua anak tiri. Yang ketiga mertua. Mertua nggak boleh dinikahi. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan menantu tidak ada, mantan mertua tidak ada. Makanya haram menikah dengan mertua. Awalnya dulu saya nggak biasa Bu salim sama mertua, khawatir batal wudhu dan seterusnya. Wah iya ini kan mertua karena kami menikah di Pakistan. Jadi ketika pulang mertua itu seperti orang asing kan jadinya. Terus udah mahram, oh iya baru berani salaman. Sama suami saya juga gitu waktu sama ibu gini, assalamualaikum ibu gitu. Saya colek, ibu mertua udah haram, oh iya langsung cium tangan karena kita ketemunya kan pas pulang ya Bu ya, jadi kita masih hati-hati. Otomatis kalau ketemu mertua, ketemu menantu nggak pakai jilbab boleh. Kenapa? Karena sudah nikah sama anak kita. Ini yang dimaksud dengan haram dinikahi karena faktor pernikahan. Ibu tiri, ibu tiri, anak tiri, yang ketiga mertua, dan yang keempat menantu. Makanya even haram, tapi kan setan banyak ya Bu ya berkeliaran. Ada yang nauzubillah, yang menantu dinikahi sama ayah mertuanya kan gitu Bu. Ada yang ketika ayahnya lumpuh, menantunya yang ngejagain mertuanya, dianya keluar kota. Itu kejadiannya Bu ya. Even mertuanya lumpuh gitu. Tapi kan dia laki-laki. Kata suaminya, "Dek, kamu tunggu ayah ya gitu. Saya keluar kota." Kan Iwan lumpuh, dia bisa gitu. Ada kejadian nyata mereka akhirnya saling sayang gitu Bu. Sebaliknya, ada istri yang baru melahirkan, tiba-tiba istrinya lumpuh. Dijagain sama ayah mertuanya, yang mandiin, yang apa. Karena nggak ada batas antara mertua sama menantu, berbahaya juga gitu. Jadi even mereka haram ya cuma bolehlah nggak pakai jilbab, tapi body dijaga gitu ya Bu ya. Nah ini terkait dengan yang kedua, kolom yang kedua, diharamkan karena faktor pernikahan. Yang ketiga, diharamkan dinikahi karena faktor sepersusuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong jangan mudah menyusui. Di rumah sakit, jujur saya kalau ke rumah sakit, suster suka nanya, "Bu, anaknya mau dititipkan di ruang baby atau gitu ya,
atau sama ibu, sama saya gitu, sama saya saja. Kenapa saya takut? Kalau sama saya, kan saya aja yang nyusu ibu gitu. Takutnya susternya nggak paham. Katanya kalau di ruang baby, ibu kan diperas asinya gitu ya Bu, ditaruh di botol kan. Nah khawatir sama susternya baby yang lain nangis dikasih. Ini yang bahaya nih Bu. Kalau babynya dikasih maka dia jadi anak susu saya gitu. Even ada syaratnya ya Bu. Syaratnya itu anak tersebut ngisapnya 5 kali. Misalnya dia nyusu 5, udah Bu jadi saudara susu. Bayangkan kalau ada bank ASI, kan banyak tuh Bu. Dititipkan di bank ASI, berapa banyak anak yang disusui. Itu semuanya harus dicatat namanya, BIN-nya. Sekolahnya di mana? Kenapa? Belum lama ada jamaah saya bertanya gini, Bu Fatia, ada saudara saya nikah, sudah punya anak 2, ngobrol-ngobrol baru ketahuan kalau ternyata istrinya itu saudara susuan. Saya bilang wajib cerai. Gimana udah punya anak 2? Ya wajib cerai. Mau gimana, Allah yang mengharamkan. Bukan pakai perasaan kalau hukum itu. Kenapa waktu dia menyusui itu nggak dicatat namanya? Lahir di rumah sakit mana? Namanya siapa? Bin atau bintinya siapa? Ini Bu yang menjadi kacau nasab ini ketika kita menyusui tanpa kita catat semuanya. Ada artis memahaminya gini, artis ini bilang gini, Umi, anak saya gitu ya, laki-laki, anaknya dia juga laki-laki, berarti boleh dong gitu disusui. Saya bilang bukan masalah anak laki disusui terus aman. Semua yang disusui itu tidak boleh menikah dengan seluruh anak kita. Ibu bisa paham ya? Saya minta tisu boleh? Ini pakai contoh lagi ya Bu. Ini anak A di rumah sakit nih Bu. Nih B. Ini anak ya, bayi A, bayi B, bayi C, nggak usah banyak-banyak deh, nanti ngabisin tisu. Nih, ya 3 anak ini anak kandung, gitu ya Bu. Ini anak kandung, ini ibunya. Ibu ini menyusui anaknya kan, qadarullah 3 anak ini ibunya nggak keluar ASI, gitu. Ketika katakanlah ibu ini punya anak 5, ya Bu ya, ibu ini punya anak 5. Ketika dia menyusui anak kandung, ada anak susu 1, 2, 3, maka 3 anak susunya ini haram menikah dengan semua anak ibu ini. Bisa dipahami Bu? Jadi bukan hanya haram menikah dengan ini, bukan. Jadi pertanyaan yang tadi tuh Bu, yang artis tadi, anak saya sama-sama laki-laki nih, boleh dong nyusu gitu. Saya bilang bukan hanya sama dia, masalahnya anak kamu perempuan 2, itu akan haram juga menikah dengan anaknya fulanah yang laki-laki tadi gitu. Makanya perlu dicatat semuanya. Ada teman Bu di Pakistan, teman dekat, saya manggilnya kakak sama teteh. Kakak punya anak perempuan, teteh anaknya laki-laki. Ini anaknya teteh baik gitu, soleh lah gitu ya. Kata kakak, besanan yuk, ibu ngerti besanan ya, anak kita nikahin yuk. Oke, janji nih Bu. Qadarullah si teteh berangkat ke pasar, anaknya nangis, refleks Bu, seorang ibu anaknya nangis langsung disusui. Pas sadar udah lebih dari 5 isapan. Ya teh tadi anaknya nangis, saya susuin. Ya kakak gimana gitu, padahal kita mau besanan. Artinya apa? Anaknya teteh ini
nggak boleh nikah sama anaknya kakak semuanya, gitu. Padahal oke lah, misalnya anak teteh yang laki-laki ini nggak boleh nikah sama anak pertama, kan ada anak kedua gitu yang perempuan, anak ketiga nggak bisa semua ibu. Padahal udah janjian ya bu, apalagi qadarullah anaknya hafal Quran, soleh, dia suka cerita ke saya, sayang ya gitu, waktu itu saya susui gitu. Jadi ibu kalau niat mau besanan jangan disusui. Iya. Memang kalau waktu kecil kan anak ingusan jelek ya bu ya, namanya masih kecil gitu. Tapi kan nggak tahu bu, pas besarnya dia gagah, ganteng, kan nggak pernah tahu gitu. Itu pertama, syarat pertama 5 isapan ya bu ya, 5 isapan dan seterusnya. Kalau baru 3, misalnya iya nggak jadi dilepas bu, belum ya bu. Dan ini akumulasi, jangan mempermainkan syariah. Oh 5, 3 lepas, 3 lepas, enggak boleh. Akumulasi. Misalnya ada yang nanya, kalau pakai botol susu sama juga. Jadi memang harus detail ya bu ya. Ini qadarullah kok banyak jamaah saya yang menitipkan asinya di bank asi. Itu harus dicatat itu semuanya tuh bu. Dan anak-anak kita harus tahu, nak kamu tuh punya saudara susu ya nak gitu. Karena yang jamaah saya tadi ini bu sama-sama kuliah di Bandung, cinlok lah. Kok sampai nggak kepikir ya orang tuanya ngasih tahu kalau dia punya saudara susu gitu. Udah seneng, udah cinta, udah punya anak 2. Saya bilang itu wajib cerai itu. Karena haram gitu. Karena haram menikah dengan saudara sepersusuan. Jadi yang pertama, syarat yang pertama 5 isapan dan lebih. Di bawah 5 belum ya bu ya, baru 3 isapan terus sadar, iya gitu, nanti jadi saudara susu dilepas, itu enggak gitu. Yang kedua, babynya berumur 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 2 tahun ke atas nggak berlaku. Kenapa? Karena yang sehat itu kan menyusui baby 2 tahun ya bu, 2 tahun. Jadi misalnya mohon maaf, ada kan bu anak yang ngempeng, ibu ngerti ngempeng nggak? Jadi kalau anak ini kalau mau tidur itu harus ngempeng sama ibunya. Qadarullah misalnya bu ya, kan ada yang ibunya wafat gitu, tapi dia udah umur 2 tahun setengah. Terus dia nggak bisa tidur kalau nggak ngempeng sama ibunya. Akhirnya misalnya tetangganya nyusuin dan nggak keluar susu gitu, ya nggak jadi, bukan gitu, nggak masuk gitu. Jadi syarat yang pertama 5 isapan, syarat yang kedua usia baby ini 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 2 tahun ke atas udah nggak jadi bu, nggak jadi anak susu dan seterusnya, begitu ya bu ya. Ibu-ibu senyum, udah lagi traveling nih pikirannya. Dulu kan ada bu seorang sahabat disusui ya, ketika dia umur 15 apa 16 masih nyusu, itu nggak jadi saudara susu karena udah 2 tahun ke atas, nggak masuk hukum anak susuan atau saudara susuan. Ibu tolong cek ya, pernah menyusui anak orang atau tidak gitu. Anak kecil, anak baby yang mungkin jadi haram ya bu, haram dinikahi sama anak kita begitu. Nah ini terkait dengan 3, ibu ingat kan yang karena nasab 7 siapa saja? Ibu, anak ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari ayah atau tante dari ayah, bibi atau tante dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Ini seterusnya ya bu, misalnya ibunya, neneknya gitu dan seterusnya. Anak juga begitu, anaknya, cucunya dan seterusnya tuh nggak boleh gitu. Kalau, nah pertanyaan saya, di faktor nasab itu ada sepupu nggak di situ?
Ada nggak yang tadi 7 tadi ada sepupu nggak, Bu? Nggak ada kan? Berarti boleh menikah dengan sepupu. Ada ipar nggak di situ? Nggak ada. Berarti boleh nikah sama ipar ketika istrinya diceraikan. Makanya ipar itu maut kan gitu. Ini bukan judul film, tapi memang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Jadi ipar itu membawa maut. Kenapa? Karena boleh nikah sama ipar, Bu. Izin ya, Bu. Ibu punya abang ipar, kakak ipar, ini jilbab jangan dilepas. Dia boleh nikah sama kita. Ada yang cuek banget sama kakak iparnya, dia bermanja-manja, kita yang harus paham. Dulu waktu saya masih kecil sekali, almarhumah ibunda saya bilang gini, Fat, jangan nikah di rumah kakakmu. Kalau mau nikah di rumah abang-abangmu, silahkan. Ibu nggak ngelarang kalau kamu nginep gitu. Bermalam ya, Bu, maksudnya. Kalau kamu mau nginep itu di rumah abang-abang, silahkan. Tapi jangan pernah nginep di rumah kakak, karena kan masih kecil, takutnya kebuka pakaiannya, hal-hal kayak gitu, Bu. Jadi perlu ada warning juga nih, Bu, kalau kita punya anak perempuan nginep di rumah abang-abang, silahkan lah nak ya. Tapi kalau nginep di rumah kakak, hati-hati, pintu dikunci dan seterusnya, karena di lapangan lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Jadi karena jamaah saya unik-unik ya, Bu ya, jamaah saya unik-unik, banyak yang curhatnya tuh membuat kita istighfar kayak gitu. Jadi ada suami istri, qadarullah ya, Bu, ini istrinya melahirkan, kata istrinya, Pak, manggil adik aja yang dari kampung ya, kalau bayar ART kan mahal gitu. Bawa adik dari kampung, adiknya bantuin, Bu, yang nyuci piring, yang nyuci baju, yang masak, sampai melayani suami adiknya. Sampai akhirnya adiknya hamil, Bu. Kan nggak boleh menggandeng dua, Bu. Ini dikatakan wa anta jama'u bainal ukhtain. Nggak boleh istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya, haram. Istri pertama tantenya atau bibinya, istri kedua keponakannya, haram. Nggak boleh menggabung ini. Mau tidak mau kakaknya ngalah kan, Bu, minta cerai sama suaminya agar suaminya menikahi adiknya. Itu musibah 2 kali, baru melahirkan, lagi capek-capeknya ya, Bu ya, ternyata adiknya hamil sama suaminya. Itu siapa gitu yang bikin dia begitu? Kan istrinya juga gitu. Makanya kita sebagai perempuan perlu tahu hukum, perlu tahu syariat gitu. Enak, Bu, kalau semuanya paham, insya Allah nggak ada masalah gitu. Kakak ipar kita nih, misal dari suami kita ya, Bu, misalnya kakaknya suami atau adiknya suami datang, pasti nanya dulu, suami ada nggak ada, saya nunggu di masjid ya gitu, karena dia paham. Even karena abang kita, tapi kan ipar. Kecuali kalau di rumah itu ada anak kita, ada ART, ada banyak orang lah. Mungkin adik ipar kita datang nggak apa-apa. Tapi kalau cuman kita sendiri di rumah itu, kakak ipar datang, ibu boleh bilang maaf suami tidak ada. Biar kakak ipar atau adik ipar duduk di teras. Kalau misalnya mereka masuk kemudian ada fitnah, ya memang kita pantas untuk dicurigai gitu. Jangan pernah berada di posisi di mana orang pantas mencurigai kita, jangan. Nah, kalau kakak ipar kita, abang ipar atau adik ipar kita paham, dia akan tahu. Ada suami nggak ada, ya udah abang tunggu di masjid ya gitu. Karena dia tahu itu akan terjadi fitnah gitu. Kecuali ada siapa saja di rumah, ada mbak, oh ya udah langsung ke kamar. Mbaknya kan bisa jadi saksi bahwa kita nggak berdua-duaan gitu. Ini terkadang sama adik ipar, sama kakak ipar terlalu permisif ya, terlalu dianggapnya kan ipar, kan kakak kita juga. Enggak, Bu, dalam agama Islam anak-anak kita harus paham bahwa ipar itu bukan mahram. Makanya nggak ada di ayat ini. Sepupu bukan mahram, boleh nikah sama sepupu, baik dari ayah maupun dari ibu, itu nggak ada larangan. Yang melarang itu adat. Ada kan yang kalau istrinya dari pihak ini gitu kan, Bu,
Itu nggak boleh karena suaminya lebih muda, itu adat istiadat. Tapi hukum Islam, sepupu dibolehkan, apakah yang laki-laki dari anak yang lebih muda dan seterusnya, itu nggak ada pantangan. Hanya Rasulullah SAW itu menganjurkan agar yang nasabnya lebih jauh gitu. Tetapi tidak ada larangan ya Bu ya, nikah dengan sepupu. Ali radhiyallahu an itu sepupunya Rasulullah SAW. Tetapi kan nikah sama putrinya Rasulullah karena boleh Bu. Jadi nikah sama sepupu boleh, nikah dengan ipar boleh, dengan catatan dicerai atau meninggal. Ibu pernah dengar nggak ada turun ranjang? Nah, turun ranjang, naik ranjang itu boleh Bu. Kenapa? Misalnya kakaknya meninggal, terus kakak iparnya menikahi adiknya, itu kan turun ranjang namanya, itu boleh memang. Intinya tidak menggabung dua saudara. Kalau menggabung dua saudara maka diharamkan. Jadi nanti kalau ibu baca lagi gitu ya, hukum-hukum yang ada di surat An-Nisa ayat 23 ini, itu akan kita pahami semua bahwa pernikahan itu diharamkan untuk mereka yang haram karena nasab, haram karena pernikahan, dan haram karena sepersusuan. Artinya yang tidak disebutkan di ayat ini boleh dinikahi. Gitu ya Bu. Kalau boleh dinikahi, ini aurat harus tertutup. Kalau tidak boleh dinikahi, boleh nggak pakai jilbab, begitu. Intinya itu sebetulnya, biar kita nggak terlalu solehah banget sama orang yang boleh gitu. Karena ada suami Bu, ada bapak-bapak, Bu Fatihah, istri saya solehah banget. Kenapa? Kami udah nikah 3 hari, istri saya pakai jilbab terus. Saya bilang itu bukan solehah, itu karena tidak paham. Suruh ngaji lagi, saya bilang. Jadi kalau disentuh, astagfirullahalazim gitu. Suaminya kan boleh saja kalau udah suami kan Bu. Saya bilang ngaji lagi, dia terlalu solehah Bu. Enggak, itu karena nggak paham. Jadi Bu kalah sama suami nggak usah pakai jilbab lah gitu ya. Terakhir, ini mendekati 10:30. Ibu boleh nanti ada kita sambung dengan tanya jawab. Ini terkait tadi ya Bu ya, hubungan-hubungan yang disebutkan di sini. Kalau mohon maaf nih Bu, pernah nyusui tapi lupa bilangannya. Aku tuh pernah nyusuin dia ya, berapa ya, 5 apa 3? Itu karena kita ragu maka dihukumnya anak susu. Nanti Bu, anak susu itu Bu kasihan banget. Dia haram menikahi wanita dari kerabatnya karena nasab. Dia kan punya tubuh yang nasab tadi Bu, nggak boleh nikahin anaknya, nggak boleh nikahin keponakannya gitu kan Bu. Dari sepersusuan juga bisa dipahami kan Bu, berapa banyak wanita yang haram dinikahi sama anak ini karena nyusu bareng-bareng. Apalagi kalau anak susunya banyak. Keluarga A nggak boleh dinikahin semua, keluarga B gitu Bu. Jadi hati-hati banget ya Bu ya, terkait dengan sepersusuan. Maka untuk mengadopsi ini tipsnya, tips ibu-ibu solehah yang qadarullah belum dikaruniai anak, saat adik perempuan kita lagi menyusui, adik perempuannya Bu, adik perempuan kita sedang menyusui, ibu adopsi anak laki-laki, susui sama adik kita. Nanti kan jadi saudara susu tuh, jadi jatuhnya jadi keponakan kita gitu Bu, mahram sama kita, bisa dipahami Bu. Tapi kalau yang menyusui adik suami, adik perempuan suami lagi nyusui nih, kita mau ngadopsi, cepet-cepet ngadopsi anak perempuan biar dia mahram sama suami kita, bisa dipahami nggak Bu? Itu paling gampang itu Bu.
Jadi even dia anak angkat, tetapi jatuhnya keponakan kita karena disusui sama adik kita atau sama adik suami. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya anak angkat, maaf ya Bu, ini ekstrimnya, ini harus saya sampaikan. Anak angkat ketika dia besar, dia cantik, suami kita boleh nikahi anak angkat Bu. Ini ada yang, aduh kasihan ya. Jadi anak angkatnya ini tidak tahu kalau dia anak angkat. Tapi kan ayahnya kan tahu kan Bu. Jadi istrinya tuh kalau melihat anak angkatnya lagi pelukan, lagi manja sama ayahnya Bu. Udah besar kan Bu, udah 17 tahun, 18 tahun, dia kan nggak tahu kalau dia anak angkat Bu. Dia manja sama ayah angkatnya, dia cium. Tapi kan ayahnya tahu. Jadi istrinya suka lihat, ini ayahku sayang atau karena nafsu, kan gitu Bu. Jadi dia suka, apa saya kasih tahu aja, ya harus dikasih tahu gitu. Karena ada batasan Bu, dia bukan mahram gitu. Ini terkait dengan anak angkat. Ini mohon maaf harus saya sampaikan karena di lapangan kita nggak pernah tahu kan Bu apa yang terjadi. Jadi istrinya tuh suka sedih ketika anak angkatnya manja sama suaminya, dia pelukan, dia cium gitu. Anak angkat saya nggak tahu kalau itu kan ayah angkatnya nggak tahu dia. Tapi kan suami saya tahu gitu. Ketika dipeluk kan boleh jadi dia menikmati itu dan seterusnya. Jadi hal-hal yang demikian itu perlu diantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, begitu ya Bu ya. Ini jadi nanti Ibu mohon maaf kalau ada yang mengadopsi anak, tolong cari kesempatan saat adik kita atau adik ipar kita sedang menyusui gitu. Kalau adik kita yang menyusui, ambil anak laki-laki biar mahram sama kita. Kalau adik ipar kita yang menyusui, ambil anak perempuan gitu ya Bu, biar jadi mahram buat suami kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini kan gak gampang Bu menikahi yang ada hubungan darah, menikahi yang ada hubungan pernikahan dan seterusnya. Demikian wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kita semuanya yang mungkin sedang mencari mantu, baik mantu laki-laki maupun mantu perempuan. Setelah kita tahu kriterianya, kita perlu tahu juga gitu, siapa sih yang tidak boleh. Nah, itu anak-anaknya. Nanti akan beda lagi ya Bu. Nanti akan beda lagi, misalnya non muslim boleh dinikahi atau tidak, itu nanti beda lagi. Karena mahram itu ada dua, ada mahram mu'abbad selama-lamanya, itu yang 3 tadi tuh Bu, haram selama-lamanya. Tapi ada mahram yang sementara, ipar itu kan mahram sementara tuh Bu. Kalau misalnya istrinya sudah meninggal atau sudah cerai, kan dia boleh tuh Bu. Jadi mahramnya tidak selama-lamanya, mahramnya mahram sementara. Demikian, mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ustazah, tentang ada teman saya ya, dia mengadopsi anak laki-laki. Terus dia emang ada yang ngasih tahu, katanya ustazahnya dia harus suntik hormon agar keluar ASI-nya gitu, Iya. dan si anaknya tersebut menyusui gitu, Betul. biar jadi halal buat Betul. si mamahnya itu yang adopsi. Nah, itu kebenarannya bagaimana gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang sudah canggih ya Bu. Even ibu ini tidak lagi hamil, tidak lagi menyusui, tapi bisa disuntik hormon agar dia menyusui. Jadi ada jamaah saya pun demikian ya Bu. Even dia nggak hamil, dia nggak menyusui, tapi dia ke dokter, kemudian disuntik hormon, dia keluar ASI, kemudian disusui. Kalau 5 isapan sudah jadi mahram dia, jadi anak susuan. Ada beberapa juga yang Ibu tahu lah ya, ada yang ngadopsi ya, teman-teman kita yang ngadopsi sama, dia suntik hormon, jadi dipancing, mohon maaf ya Bu, putingnya itu harus dipancing dengan selang. Kalau
Sedot itu baru keluar, jadi dipancing sama selang, anak ini nge-push gitu. Memang nggak cepet sih prosesnya, nggak cepet. Ada bahkan mohon maaf, ada yang nggak keluar gitu. Even sudah disuntik hormon, nggak keluar karena ya umumnya yang menyusui kan ibu hamil atau ibu menyusui. Kalau lagi nggak hamil, nggak menyusui gitu, iya agak susah ya. Makanya kalau dikit cuman 1-2 isapan belum, harus 5 isapan. Syaratnya itu ya Bu, 5 isapan atau lebih, baik langsung maupun pakai botol sama gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bismillahirrahmanirrahim, seandainya adopsi anak dan sedang tidak menyusui lagi tapi menggunakan obat agar ASI-nya keluar, apakah boleh Ustazah? Karena ASI-nya bukan keluar alami tapi dengan obat. Boleh, selama dari tubuhnya dia boleh. Yang nggak boleh itu kalau ASI-nya orang gitu disusui, maka itu bukan anaknya dia tapi anak orang tersebut gitu. Karena kan ada yang, mohon maaf ya Bu ya, pakai selang susu orang lagi menyusui gitu, pakai selang dulu, sementara ASI-nya dia nggak keluar, itu nggak boleh tuh Bu. Harus dipastikan benar-benar ASI-nya dia udah keluar, dipencet gitu, keluar memang. Tapi kalau nggak banyak, nggak sampai 5 isapan, nggak bisa Bu, harus sampai 5 isapan. Demikian, wallahu alam. Ada lagi tadi kayaknya yang mengangkat tangan di sini ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, qadarullah anak saya yang nomor 3 itu lahirnya secara seksio dan masuk NICU selama 12 hari. Anaknya laki atau perempuan? Laki-laki. Anak laki-lakinya nggak nyusu? Jadi disusui itu pas hari keempat. Saya bisa nyusuin langsung tuh hari keempat. Ya. Nah selama 4 hari saya pompa, jadi rumah sakit nyalurkan ke NICU. Nah cuma saya sudah pesan. Sufor atau susu orang lain? Susu saya. Oh, Saya susu. ASI, saya pompa, terus saya kirim ke NICU. Nah pada itu selama 4 hari Ustazah. Nah saya udah pesan sama pihak rumah sakit. Iya. Seandainya susu tidak habis, tolong dibuang, Betul. saya bilang. Cuman kan kita nggak tahu Ustazah, posisinya itu tuh kan yang namanya banyak bayi di situ, Iya, iya. apakah ibunya bisa mengeluarkan ASI atau tidak. Sementara Bang ASI juga tidak bisa, misalnya ada yang menyumbang ASI tidak bisa nyumbang ASI. Nah susu saya itu berlebih Ustazah. Susu saya bisa ngirim itu 2 botol yang 100 mili. Masya Allah. Setiap hari gitu. Jadi itu solusinya gimana? Saya dengerin ini kok jadinya deg-degan Ustazah. Iya. Karena saya nggak tahu posisi kan di NICU gitu ya. Nah hari ke-5 saya disuruh sama dokter anak itu harus langsung gitu. Nah itu hari ke-5. Sementara 4 hari itu saya bisa ngirim selama 2 kali. Susu 2 botol itu ke rumah sakit. Saya nggak tahu itu gimana Berarti Ustazah solusinya. boleh ke rumah sakit minta data yang melahirkan bareng sama anak kita. Untuk kehati-hatian, karena boleh jadi kan anaknya bareng di situ. Jangan-jangan anak-anak ini pernah nyusu sama ASI kita. Iya. Untuk kehati-hatian, datang ke rumah sakit yang bareng, yang melahirkan bareng sama anak kita. Insya Allah nggak terlalu banyak lah ya. Minta namanya, bin dan bintinya. Jadi yang lahir di rumah sakit yang sama, yang waktu itu bareng sama anak kita, nah itu boleh itu. Itu udah 8 tahun yang lalu Ustazah. Tapi untuk kehati-hatian Masya Allah, begitu. ya. Iya saya usahakan karena juga jauh ya Ustazah, jauh timur jadi Atau mungkin saya harus pulang. minimal ketika akan menikah, ini ditanyakan calon istrinya, melahirkannya di mana gitu. Tanggal dan tahunnya sama atau tidak, khawatir yang seperti jamaah saya yang barusan itu. Udah kemana-kemana sudah 25 tahun kuliah di tempat yang sama. Padahal ibu ini udah pindah ke luar kota, melahirkannya di Jakarta. Tapi ibu ini udah pindah ke luar kota, dipikirkan nggak mungkin ketemu. Qadarullah ternyata ketika ditanya-tanya rumah sakitnya sama, jamnya sama, baru ingat ibunya bahwa anak ini adalah
anak sepersusuan, jelas tahu. Oh ya, aku tuh pernah nyusui namanya ini pas ketemu ibunya baru ingat itu saudara sepersusuan, itu haram, harus cerai begitu. Jadi untuk kehati-hatian baiknya ditanya semua ya, khawatir melanggar rambu-rambu Allah dan Allah nggak redho gitu. Ya, doain Ustazah bisa ketemu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya dimudahkan ya semuanya. Amin, amin. Baik, pertanyaan Ada lagi berikutnya. Ustazah di sebelah sini. Di mana, Neng? Di sini Ustazah. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu Ustazah, seandainya kan ada yang mengambil anak, dia sekarang itu sudah kelas 4 SD, tapi ingin menjadikan mahram setelah anaknya itu 4 kelas SD, dia hamil dan melahirkan. Apakah bisa anak tersebut bisa menjadi mahramnya lagi dengan minum air susu adiknya? Kira-kira bagaimana Bu Ustazah? Yang hamil siapa? Ibu yang ngangkat anak pertamanya ini, terus setelah anaknya 4 SD yang diangkat itu Bu, dia hamil gitu loh. Berarti udah lebih dari 2 tahun. Iya, berarti nggak boleh ya Bu? Bisa. Oh, iya. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecuali kalau nanti anak ini nikah. Anak ini nikah, anak yang disusui nikah gitu. Nah, ada kerabat yang nyusu sama istrinya dia. Itu bisa itu. Bisa dipahami ya. Kan misalnya, kan tadi ngadopsi anak laki-laki. Terus dia nikah kan. Nikah kan menyusui nih. Nah, disusuilah anak kita atau keponakan kita sama istrinya anak angkat. Bisa dipahami. Kan jadi jatuhnya kan masih begitu. Jadi kalau udah di atas 2 tahun nggak bisa. Intinya itu 5 isapan dan usianya 2 tahun ke bawah begitu. Baik, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kalau adopsi tapi adik dari suami atau dari kita, pas tidak ada yang menyusui, bagaimana supaya mahram? Adik suami berarti ipar, boleh nikah. Bisa dipahami? Ngadopsi adik dari suami, kan ipar berarti. Saya punya suami, saya adopsi adiknya, ipar kan, ya berarti boleh nikah sama ipar, gitu ya. Memang kalau nggak fokus, gimana gitu. Jadi ibu-ibu tuh suka gini, gimana, diulang lagi, oh ya. Saat ini ibu-ibu agak lola ya, loadingnya lama. Gimana gitu. Saya ulang, ngadopsi adik suami, ya Bu, adik suami. Yang diadopsi misalnya laki-laki, adik suami yang laki-laki itu boleh nikah sama kita, kecuali yang diadopsi perempuan. Berarti kan dia mahram sama suami kita. Atau kalau ngadopsi adik kita itu laki-laki, dia kan mahram sama kita gitu. Kalau ngadopsi adik ipar tapi laki-laki, dia boleh nikah sama kita Bu. Apalagi misalnya dia tambah besar, tambah ganteng, ya Allah, gantengan adiknya sama kakaknya, bahaya juga. Jadi kalau mau ngadopsi dari pihak suami, ini saya kasih cluenya aja. Kalau mau ngadopsi dari pihak suami, ambil yang perempuan. Adiknya suami yang perempuan, keponakan suami yang perempuan, gitu Bu. Kalau mau ngadopsi dari keluarga kita, ambil adik laki-laki atau keponakan laki-laki. Karena kan dia mahram sama kita. Kita nggak pakai jilbab juga nggak ada masalah gitu. Jadi ini bukan masalah adik dari suami atau dari kita. Gitu, bukan masalah adiknya tapi jenis kelaminnya, karena ipar itu maut. Assalamualaikum Ustazah. Ya, di mana lagi? Angkat tangan deh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah, izini.
1,5 tahun yang lalu saya qadarullah menyusui anak 5. Jadi yang 1 anak kandung saya, yang 4 anak susuan. Yang 4 anak susuan? Iya, yang 1 anak kandung saya, yang 4 anak susuan. Anak cuma 1? Iya, anak saya ini anak yang kedua. Anak kenapa? Anak yang kedua. Tapi ibu punya anak berapa? Saya punya 2 anak. Laki dua-duanya atau perempuan? Laki dua-duanya. Laki dua-duanya? Betul. Yang disusui? Ada 4 laki-laki semua. Laki-laki semua isi. Betul. Nah, Ustazah, yang saya mau tanyakan, sebetulnya syariah Islam itu kalau untuk donor ASI itu bagaimana? Kedua, sebetulnya kondisi saya kemarin menyusui itu yang 2 ini saya tahu jelas silsilahnya. Nah, yang 2 ini saya dapat dari kebetulan online yang orang tuanya datang ke saya. Yang pertama orang tuanya tukang Gojek online, yang kedua itu ibunya hanya buruh. Mereka bertemu saya, memberikan akte begitu-gitulah secara ibaratnya surat negara ya. Yang Enggak ada ketemu orang tuanya? Saya ketemu orang tuanya. Oh ketemu empatnya ketemu sama orang tuanya? Iya betul. Tapi kan ini kan hanya secara garis surat menyurat yang kita lihat ya. Jadi seperti kakak, terus akte kelahirannya seperti itu. Nah sebetulnya kalau dari syariah Islam itu bagaimana sih prosedur atau tata laksana untuk donor ASI gitu Ustazah? Jadi gini, kalau saudara sepersusuan itu anak-anak yang kita susui itu kan bukan hanya nggak boleh nikah sama anak-anak kita, tapi sama orang tua kita, sama adik kita, kan seperti bibi. Bisa dipahami nggak, Bu? Jadi bukan hanya kaitannya sama anak ya. Ini tadi saya kasih contoh. Ini kan ibunya. Tadi berapa anaknya ya? 3 ya. Keluar lagi nih anak palsu. Gini. Ini kan disusui anak 3 atau 4. Ini bukan hanya haram menikah dengan anak-anaknya ibu ini. Karena dia sebagai ibunya otomatis adiknya si ibu gitu. Jadi banyak gitu. Neneknya si ibu. Kenapa? Karena anak-anak yang disusui ini seperti anak kandung. Bukan masalah legalitasnya ya. Aktenya dan seterusnya bukan. Tetapi hukumnya anak-anak susuan ini hukumnya seperti anak kandung. Dia nggak boleh nikahin ibunya, neneknya, adik kita, kakak kita, begitu. Jadi alhamdulillah kalau terdeteksi ya nama orang tuanya siapa, melahirkannya di mana terdeteksi, nggak apa-apa ada bank ASI. Tetapi berarti 4 anak yang disusui tadi persis seperti anak kandung, yang nggak boleh dinikahi sama anak kandung, tidak boleh dinikahi juga sama anak susu gitu. Jadi anak ini punya wanita yang diharamkan dari sepersusuannya ada, dari dia sendirinya juga ada, dari faktor nasab. Jadi lebih banyak gitu ya. Kalau 4 berarti kan yang keluarga dia begitu. Jadi tolong hati-hati untuk memberikan ASI gitu ya, karena dia harus tahu nih yang kita susui semuanya harus paham bahwa yang nggak boleh dinikahi sama anak-anak kita, maka semua anak yang kita susui ini nggak boleh nikahin orang-orang yang haram dinikahi oleh anak kita. Berarti berapa orang tuh? 4 orang tambah lagi gitu ya. Tolong diingat. Nih fulana, fulan, even anak yang disusui laki-laki semua. Tapi bukan hanya dia nggak boleh nikah sama anak kita saja, bukan berarti oh anak kita laki-laki nih aman dong. Enggak. Karena dia seperti anak kandung kita, nggak boleh nikahin ibu kita, anak kita, adik kita, begitu seterusnya. Jadi biar anak-anak paham juga ya, nanti kita nggak ada khawatir ilmunya belum mantep sehingga dia menikahi di antara cucu kita misalnya, padahal
kan nggak boleh juga, begitu ya, wallahu a'lam. Kenapa Neng? Tahu ya? Saya. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah. Saya di usia 42, saya mengadopsi anak Ustazah. Ya. Ketika air susu saya memang sudah tidak ada. Tapi karena saya kasihan, ketika umur baru 2 hari saya sudah adopsi, dia menangis Ustazah. Terus saya empeng ya, saya kasih ini saya, tapi kan tidak keluar susunya karena memang sudah tidak ada dan saya juga tidak suntik juga, tapi cuma mengempeng. Alhamdulillahnya ketika mengempeng itu ya aman, dia diam, tidak menangis. Yang saya tanyakan, apakah ini juga bisa termasuk anak susu juga, gimana Ustazah? Dia hanya mengempeng Ustazah. Itu anak usia berapa, Bu? Di usia saya adopsi itu di usia baru lahir Ustazah. Tapi ibu nggak keluar asinya kan? Tidak. Berarti belum. Tidak ya, walaupun cuma ngempeng, di setiap dia nangis saya kasih, dia diam. Iya, dia cuma nyaman aja. Nyaman sebetulnya. aja. Tapi nggak kenyang, Bu. Nggak kenyang ya. Jadi bagaimana Ustazah? Tidak ya? Tidak. Karena tidak keluar susu ya. Jadi bukan anak susuan ya. Bukan ya. Iya. Cuma ngempeng saja. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Jadi bukan anak susuan ya, Bu, cuma anak empengan aja. Baik. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Ibu. Bila seorang ibu mengangkat anak laki-laki dan tidak disusui, apakah ibu ini juga harus menjaga hijabnya setelah anak laki-laki ini dewasa atau balik? Iya. Tadi sudah saya singgung, ketika anak ini balik, maka dia harus menutup aurat dengan anak adopsi atau anak angkatnya. Kenapa? Bukan mahram. Jadi harus menutup aurat. Even kita merasa udah seperti anak sendiri, tetap tidak boleh begitu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Afan bertanya, apakah anak di luar nikah boleh diwalikan oleh saudara laki-laki dan ibunya si anak perempuan? Anak di luar nikah pakai wali hakim saja saat menikah. Kemudian anak angkat disusui istri. Anak angkat disusui, gitu kali ya, koma. Bingung nih, beda koma aja, beda intonasi kan. Anak angkat disusui, istri jika bercerai, anak masih mahram dengan si suami. Ini anak angkatnya laki atau perempuan ya? Perempuan mungkin ya. Anak angkat disusui istri. Jika bercerai, anak ini masih mahram enggak? Oh iya masih. Anak sepersusuan, tulisannya bagus banget ya. Anak sepersusuan mahram ke semua anak ibu sepersusuan. Siapa lagi? Gampangnya gini Bu, gampangnya ya, biar ingatnya gampang. Anak yang disusui, oke, saya jadi ibu susu. Ibu punya anak A, B, C, ada 10 orang ibu. Anaknya 10-10-nya saya susui. Maka anak ini yang 10 itu seperti anak kandung saya. Tidak boleh menikah dengan saya, tidak boleh menikah dengan anak saya, gitu. Tidak boleh menikah dengan adik saya karena anak-anak yang saya susui semua persis seperti anak kandung saya. Anak kandung kan nggak boleh nikahin ibunya, gitu kan Bu, yang 7 tadi. Persis seperti itu. Sekarang nanti dia yang kita susu 1 orang berlaku kan Bu, yang satunya lagi berlaku, begitu seterusnya.
Bisa kita bayangkan betapa banyak perempuan yang tidak boleh dinikahi dengan yang satu sepersusuan tadi. Satu anak susu saja itu udah bingung kita. Karena anak yang kita susui tidak boleh menikah dengan semua yang diharamkan sama anak kandung. Neneknya, ibu bibinya dan seterusnya gitu. Makanya perlu dicatat bintinya agar dia nggak nikah dengan semua yang berkaitan dengan kita begitu. Jadi kalau misalnya anak angkat sudah disusui sama istri ya udah jadi mahram begitu. Baik, yang selanjutnya bagaimana tahu batasan antara anak angkat dengan ayah tiri? Kalau beneran ayah tiri sayang dengan anak angkat, tanyakan kepada suaminya. Jadi kalau anak tiri dengan ayah tiri, ibu feeling perempuan tajam. Yang sayangnya tulus dengan sayangnya nafsu berbeda. Walaupun yang paling aman tanya ke suami kita, kamu sayang bener, sayang banget, dia seperti anak kandung, demi Allah misalnya. Saya nggak pernah punya niat macam-macam, amannya begitu nanya ke suami. Tapi kalau misalnya, kamu kok sayang banget sih sama anakku? Jangan-jangan takut tuh Bu kalau dia gitu Bu. Takutnya memang dia senang sama anak angkat gitu, anak tiri maaf. Karena kan ini bagaimana tahu batasannya, saya nggak kenal sama suami ibu kan. Yang paling tahu, yang paling kenal dengan suami kita adalah kita. Gitu ya Bu, kalau saya orang luar. Tetapi yang paling tahu dengan sifat suaminya adalah istrinya. Feeling istri itu tajam. Kapan dia sayang sama anak tiri dengan tulus dan kapan dia sayang sama anak tiri karena nafsu. Intinya dalam agama kita haram menikahi anak tiri ketika ibunya sudah melakukan hubungan intim. Haram ya Bu. Jadi haram menikahi anak tiri ketika mereka sudah melakukan hubungan intim. Jadi kalau bagaimana tahu batasan antara anak angkat dengan ayah tiri, kalau gitu ya, kalau beneran ayah tiri sayang dengan anak angkat ya yang paling tahu kita gitu. Yang paling tahu kita, feeling kita tajam, husnuzon saja. Husnuzon kalau memang suami kita sayang banget sama anak tirinya gitu. Kalau hati-hati tetap harus. Nah ini sudah ya. Kemudian yang selanjutnya, maaf saya ingin bertanya di luar tema, apakah boleh saat sholat menutup mata agar lebih khusyuk, tapi saat sujud membuka mata? Yang kedua, apakah boleh tirakatkan anak dengan cara berpuasa di hari lahir anak? Gini, sholat merem itu hukumnya makruh. Orang Yahudi kalau doakan gitu Bu, gitu kan. Yang kedua, orang sholat itu kalau ada binatang buas kan boleh Bu, tak gitu, lanjutin lagi. Bagaimana dia tahu ada yang membahayakan dirinya kalau dia menutup mata, kalau dia merem gitu, maka makruh. Kemudian ditirakatkan gini, kalau amalan-amalan itu hukumnya memang sunnah, asalnya sunnah ya Bu, puasa Senin Kemis misalnya gitu. Kemudian sholat hajat, ibadah-ibadah yang memang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasul, gak apa-apa. Yang menjadi masalah itu ketika dia melakukan hal-hal gak ada dasar hukumnya, gak ada payung hukum, gak ada dalilnya. Dan muasain anak, muasain ya, berpuasa di hari lahir anak itu gak ada dalilnya. Jadi baiknya bagaimana? Ya puasa saja Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau bulan Syawal atau bulan Muharram, bulan Zulhijjah gitu. Atau puasa Nabi Daud. Qadarullah misalnya anak kita lahirnya di hari Senin. Puasanya Senin karena Rasulullah puasa gitu. Jadi jangan sampai kita membuat hukum baru gitu ya. Kalau misalnya mau hari anak kita lahirnya hari Selasa misalnya, nah puasa Daud aja nanti akan ketemu tuh hari Selasa misalnya begitu.
Jadi kalau hukumnya itu nggak ada, puasa sunnah saja, sholat sunnah saja. Ibu ada sholat hajat 2 rakaat, sebut nama anak kita, itu boleh tuh Bu, karena memang ada payung hukumnya begitu ya. Jadi yang nggak ada payung hukumnya nggak usah. Ustadzah, sesama saudara sesusuan kan tidak wajib pakai jilbab. Apakah hanya dengan saudara sesusuannya atau dengan semua saudara sesusunya? Ini yang boleh buka jilbab hanya dengan sepersusuan saja. Kalau keluar lagi nih Bu nih, anak angkat. Nih, kan anaknya 3 gitu ya Bu ya. Ini yang boleh buka jilbab sama yang sepersusuan. Misalnya nih anak ini punya adik laki-laki, nggak boleh. Bisa dipahami nggak Bu? Nih misalnya kan tadi kan anak susuan 3, anak kandung 1, ini ibunya gitu kan. Ini anak ini boleh buka jilbab sama yang ini saja nih. Yang nggak boleh nikah sama ini saja. Tapi kalau dia punya abang, ini misalnya anak perempuan ya Bu, abangnya, wih Masya Allah gitu Bu, 5T udah takwa, tampan, tajir, terdidik gitu ya Bu ya, tinggi misalnya. Dia boleh nggak Bu abangnya dia? Boleh Bu, bisa dipahami ya Bu. Yang nggak boleh ini nih Bu nih. Sementara adiknya dia, kakaknya dia boleh Bu nikah sama ini. Yang nggak boleh 3 ini nikah sama anaknya ibu ini semua. Ibu khawatir ketukar. Ibu ini punya anak 5 ya Bu. Ibu ini punya anak 5. Nah anaknya ibu ini nggak boleh nikah sama 3 orang ini. Gitu ya Bu ya. Tetapi kalau dia punya adik, punya kakak, boleh Bu nikah. Takutnya Ibu ketuker. Iyanya gini, iya. Iya, tapi matanya tuh masih itu tidak meyakinkan gitu. Nih, anaknya 5 ya Bu, ini saya buat ya Bu, contoh. Nih. Ibu ini anaknya 5, 1, 2. Sampai keluar dari sini benar-benar paham, gak ketuker gitu Bu. Tisu habis nanti saya ambil. Nih gini Bu, nih ini anaknya dia ya Bu, nih anak ibu ini. Anak ibu ini 4 tuh. Yang ini tidak boleh nikah sama yang ini semua. Ibu ini punya anak 4, ini gak boleh nih Bu nih, 3 orang ini gak boleh nikahin anaknya ibu ini. Tetapi kalau kakaknya dia boleh Bu, yang gak nyusu ya Bu. Kan yang nyusu cuman dia Bu, kakaknya dia boleh gitu. Jadi kalau membuka aurat, ini anaknya perempuan, boleh buka aurat sama yang ini saja. Saudara-saudaranya dia nutup gitu ya Bu. Bisa dipahami ya pertanyaan ini insya Allah. Sampai ketuker nih yang udah dibaca yang mana. Saking saya obrak-abrik semua. Ada nggak Ibu angkat tangan yang pertanyaannya belum dibacakan? Udah semua? Sudah ya? Karena ini kalau nggak pakai contoh itu Ibu masih kelihatan mukanya tuh, kelihatan gitu. Ada satu nih anak apa ya? Anak rodok dapat warisan tidak? Anak apa ya? Apa Neng? Coba Neng. Anak rod. Saya terlalu bagus. Anak apa? Anak rodo. Anak rodo apa? Anak susuan. Anak rodo. Dapat warisan tidak? Oh tidak, anak sepersusuan ya. Rodoah. Anak sepersusuan tidak dapat warisan. Dia udah alhamdulillah dapat susu. Jadi nggak dapat warisan. Kalau dapat warisan kasihan ibu susunya. Iya, buat anak kandung saja nggak cukup ya, apalagi buat anak sepersusuan.
Baik, alhamdulillah demikian ibu-ibu solehah ya. Mudah-mudahan keluar dari sini ibu paham. Walaupun saya mohon maaf ya bu, ngasih contohnya jadi beribet gitu ya. Kalau ibu belum paham bisa tanya sama teman sebelah yang udah paham gitu ya. Ibu jangan ketemu sama orang yang sama-sama bingung. Jangan. Kalau ketemu sama orang bingung, udah bingung semuanya gitu. Alhamdulillah sudah jam 11 ya, nggak terasa jam 11. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, karena Allah maha sempurna. Kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Demikian kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.